Zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah, supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepadamu. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah, dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Di Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr, fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. Zikir. Zikir, zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca Mu'awwadhatis Salat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berdoa, kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal soleh. Amal soleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal soleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan beban. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja zuhur, dah asar lagi. Baru zuhur, dah asar lagi. Emang dia zuhurnya udah terlambat. Jam 3.15 baru zuhur, 3.19 dah asar. Ya dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia, manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Pinjam tuh pinjaman online, begitu dipinjam benjol.
yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bi ta'ah, akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal soleh, wa yantaqis bil ma'siyah. Nah, untuk menentukan amal soleh yang benar kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan iman. Ada orang-orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzdzab. Banyakkan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban. Inna az-zamana qad istadara kahayatihi, sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda, aktivitas kita, apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam, gak ada yang berubah. Silahkan cek, atasnya tetap 12, bawahnya 6. Kanannya itu 3, kirinya 9. 1, 2, 3, terus sampai dengan ke-12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah gak ada yang berubah angkanya? Gak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi SAW.